Konon, ada sepasang pengantin yang ditemukan tewas di danau ini. Dikatakan memakan banyak jiwa para pekerjanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Barimin Story. Inilah tempat wisata angker di Tangerang. Cerita mistis di suatu tempat atau dinasti wisata memang bukan hal yang tabu lagi di Indonesia. Bahkan ada beberapa tempat yang ramai dikunjungi karena kisah mistis atau tempatnya yang cukup membuat mata kagum. Buat kamu yang tinggal di Tangerang, kalau ada tempat wisata yang ramai dikunjungi, namun di balik keramaian, para masyarakat yang datang, yang hadir, yang berkunjung ke tempat wisata itu, yang ternyata angker dengan mitos lamanya, meski kerap dijadikan sebagai tempat destinasi wisata. Namun, beberapa tempat di Tangerang ini nyatanya punya cerita mistis. Mau tahu apa saja? Sebelum kalian melanjutkan ke videonya, jangan lupa pantun dulu dong bray. Makan ketoprak dicampur kedong-dong. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Semoga yang sudah subscribe dimudahkan dari segala urusan-urusannya dan dimudahkan dari segala munajat-munajatnya. Berikut adalah tempat wisata angker yang ada di Tangerang. Di sini aja. Rumah Belanda Cisauk. Kisah ini berawal dari seorang pria yang bernama Muklis yang menjadi korban gusuran proyek double track PT Kereta Api Indonesia atau KAI di dekat Stasiun Cisauk, Tangerang Selatan. Berprofesi sebagai tukang jahit, Muklis tak punya pilihan lain ketika ditawari sebuah rumah tua peninggalan Belanda yang terletak di tepi jalan raya Cisauk dari arah Bogor ke BSD. Selain kondisinya yang rusak, rumah tersebut juga terkenal keangkerannya dan kental dengan cerita mistisnya di telinga warga sekitar. Salah satunya adalah Muklis melihat ular hitam di dalam rumah, namun hilang dalam sekejap saat hendak dikejar. Muklis juga pernah bertemu dengan sesosok noni Belanda di rumah tua itu yang kerap menampakkan dirinya di rumah tua itu. Bahkan rumah tersebut memiliki fasilitas bunker atau ruang bawah tanah. Di dalam bunker tersebut terdapat peninggalan coretan nama-nama yang diduga sebagai buronan intelijen militer Belanda. Hal yang membuatnya Muklis menjadi bingung adalah nama Muklis di antara coretan tersebut. Sontak hal tersebut menjadi beban pikiran untuk Muklis. Namun tidak ada kelanjutan cerita mistis ini. Anjir cu, yang tinggal di Cisauk, jika ada yang tahu tentang rumah noni Belanda di Cisauk atau yang mengetahui semua cerita-cerita yang ada di rumah Belanda tersebut, silakan komen di bawah karena gua masih penasaran dengan cerita Bapak Muklis ini. Oke, lanjut. Sungai Cisadane. Sungai Cisadane ini yang memiliki panjang
sekitar 126 km dan melintasi kota Tangerang. Pada zaman dahulu, Sungai Cisadane dimanfaatkan oleh pedagang Tionghoa untuk berlayar dan masuk ke dalam wilayah Tangerang. Sungai yang satu ini kerap disebut sebagai tempat angker di Tangerang karena ada beberapa mitos yang mengatakan ada buaya putih dan kerajaan gaib. Mitos buaya putih bermula dari banjir yang besar akibat luapan Sungai Cisadane sekitar tahun 1962 silam. Konon katanya buaya putih pernah terlihat pada tahun itu. Selain buaya putih juga ada beberapa cerita mengenai kerajaan gaib yang pernah dilihat oleh warga pada saat memancing di sungai tersebut. Ada misteri lainnya juga, seperti misteri kura-kura berukuran besar dan di punggungnya terdapat tulisan beraksara Cina. Namun, beberapa mitos tersebut memang belum pernah terbukti kebenarannya. Nah, untuk lulu pada yang tinggal sekitaran Sungai Cisadane seperti Grendeng atau yang lainnya, jika pernah mendengar kemunculan buaya putih dan kerajaan gaib di Cisadane ini, komen di bawah. Oke, next, Danau Pengantin. Danau Pengantin ini berada di perumahan Alam Raya, Kecamatan Benda, Kota Tangerang. Lalu, kenapa kok bisa sih disebut Danau Pengantin? Konon, kenapa nggak Danau Mantan? Kenapa nggak Danau Kesedihan? Atau kenapa nggak Danau Ceria? Kenapa sih harus disebut dengan Danau Pengantin? Penasaran bukan? Mari kita ulas cerita di Danau Pengantin ini. Konon, ada sepasang pengantin yang ditemukan tewas di danau ini dalam keadaan berpelukan di dasar danau. Pernah nggak lu nonton film Susana yang berjudul Telaga Angker yang mati karena gancet berbuat mesum? Apakah ada hubungannya? I don't know. Mari kita ulas cerita ini. Semenjak kejadian tersebut, Danau Pengantin jadi angker dan kerap memakan korban. Beberapa warga mengatakan pada suatu tahun ada 7 kejadian yang selalu memakan korban, meskipun yang berenang adalah 3 atau 5 orang, namun korbannya selalu 2. Mengapa begitu? I don't know. Mari kita ulas terus. Ada cerita lain juga yang menyatakan bahwa anak-anak juga menjadi korban. Seperti yang kita ketahui, ada mitos lumayan mengungkapkan bahwa korban darah di suatu tempat cepat atau lambat akan meminta korban lagi. Oke, gimana tuh ceritanya tentang Danau Pengantin ini? Jika lu tinggal di dekat Danau Pengantin ini, komen di bawah tentang kebenaran cerita di Danau Pengantin ini. Oke, lanjut. Bendungan Pintu Air 10. Bendungan yang mengatur air di Kabupaten Tangerang dan Jakarta ini dibangun oleh Belanda pada tahun 1927. Bahkan gaya bangunan dan konstruksi klasik ala Belanda kuno tersebut masih bertahan hingga kini. Nama Bendungan Air 10 diberikan karena ada 10 pintu yang masing-masing memiliki ukuran besar, tinggi, dan lebar 10 meter. Legenda yang mewarnai aliran Sungai Cisadane ini mengenai seekor buaya putih. Konon hewan ini adalah jelmaan dari makhluk gaib yang menjaga sungai tersebut. Konon buaya tersebut pernah terlihat pada suatu tempat waktu pada tahun
1962. Nah, setelah kemunculannya, sungai ini mengalami banjir hingga airnya meluber kemana-mana, ke jalan raya hingga ke pemukiman warga. Buaya putih bukan satu-satunya makhluk gaib yang mendiami sungai itu. Ada juga hewan lain, yakni seekor kura-kura berukuran besar dengan tulisan Cina yang terajah pada tempurungnya. Kura-kura itu tinggal di sekitaran Pekong. Nah, untuk yang tinggal di sekitaran Pekong, komen di bawah jika memang ada cerita tentang buaya putih di pintu air 10, sebuah spot yang kerap digunakan untuk penyelenggaraan perayaan Pecun oleh masyarakat yang keturunan Tionghoa. Pembangunan bendungan ini dikatakan memakan banyak jiwa para pekerjanya. Para korban ini kemudian menjadi jiwa-jiwa yang penasaran, yang terjebak di sekitar struktur bendungan itu, menyebarkan kengerian ke setiap orang yang melintas seorang diri pada malam hari. Ada beberapa orang mengaku pernah melihat sesosok berpakaian putih, mungkin yang disebut tante berambut gondrong, berjubah putih, berdiri sendiri di tengah-tengah struktur itu pada malam hari. Sementara yang lain mengatakan bahwa mereka pernah mendengar suara jeritan orang minta tolong di sekitaran kawasan bendungan air 10 tersebut. Ada juga suara tawa perempuan yang melengking namun tanpa wujud. Kehororan di bendungan ini pun membuat masyarakat sekitar mengadakan ritual di kawasan itu setiap tahun untuk menolak bala. Nah, yang begini ini mungkin suatu kepercayaan kalau di ajaran Islam adalah musyrik karena terlalu percaya atau takut kepada makhluk gaib yang derajatnya lebih rendah dibanding kita sebagai manusia. Oke, lanjut. Secara reguler, 3 sapi dewasa disembelih, sementara kepalanya ditanam tak jauh dari pintu air 10. Daging sapi diberikan kepada warga sekitar dan diadakan pula pengajian dan syukuran pada hari yang sama. Sementara tanah di sekitaran kawasan itu ditaburi kembang 7 rupa. Meskipun desain bendungan yang masih kuno dan kerap dijadikan tempat destinasi foto, ada cerita dari warga sekitar. Abdul pernah beberapa kali mendengar suara tangisan, ketawa, dan cekikikan dari salah satu pintu bendungan dan menjadi pertanda bahwa ada mayat yang tersangkut di bendungan pintu air 10 ini. Oke, itulah tadi tempat destinasi wisata yang ternyata ada keangkerannya yang berada di Tangerang, yang mempunyai cerita di masing-masing tempatnya. Meskipun tempat ini terkesan angker, namun lu pada gak usah khawatir atau takut di tempat ini. Sebelum berangkat ke tempat tersebut, bacalah doa sebelum keluar rumah. Insya Allah akan selalu dilindungi oleh Allah Ta'ala, karena tak daya dan upaya kekuatan yang melebihi Allah Ta'ala. Oke, terima kasih. Sebelum kita berpisah, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar lu semua tidak ketinggalan video terbaru di Barumen Story. Filosofi edukasi. Kamu mampu berlari dengan menebar senyum, sedangkan aku terpaku tak sanggup memelukmu, karena bagimu keadaanku ini adalah ketiadaan yang tak pernah ada. Salam misteri dari Barumen Story. Assalamualaikum.